Halo semuanya, apakah kalian melihat adanya perbedaan di antara kedua sekolah ini? Kira-kira apa ya? Iya, benar sekali. Sekolah di sebelah kanan bertuliskan sekolah inklusi. Lalu, apa sih sekolah inklusi itu? Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun, anak-anak berkebutuhan khusus itu tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar. Lalu apa sih tujuan dari pendidikan inklusi di sekolah inklusi itu? Tujuan utama dari pendidikan inklusi adalah untuk memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama loh dengan anak biasa. Nah, manfaat dari pendidikan inklusi ini, yang pertama memberi kesempatan untuk belajar dan berinteraksi dengan siswa reguler. Yang kedua, mendorong siswa lebih percaya diri. Yang ketiga, memberi pengajaran yang kolaboratif. Yang keempat, memberi pemahaman bahwa setiap anak itu unik. Yang kelima, anak dapat menghargai perbedaan. Nah, teman-teman, sebelum kita semakin jauh membahas mengenai identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, mari kita pahami sekali lagi mengenai ABK. Apa sih ABK itu? ABK adalah singkatan dari anak berkebutuhan khusus. ABK adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan khusus. Untuk membuat kalian semakin paham, berikut penjelasan singkat mengenai kategori anak, jenis-jenis anak ABK. Nah, di sini yang pertama ada jenis anak tunanetra. Anak tunanetra yaitu anak yang mengalami gangguan pada daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Yang kedua yaitu tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengaran sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga, tunagrahita, yaitu di mana anak yang mempunyai kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak normal pada umumnya. Yang keempat, tunadaksa, anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, yaitu tulang, sendi, atau ototnya. Kemudian yang kelima yaitu tunalaras, di mana anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yang keenam, anak berbakat. Anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi serta menunjukkan kecakapan khusus di bidangnya berbeda dengan anak-anak yang lain, sehingga terlihat sangat menonjol. Kemudian yang ketujuh, lamban belajar, yaitu anak yang mempunyai skor IQ di bawah rata-rata normal dan mempunyai tingkat keberhasilan yang relatif rendah pada tugas-tugas sekolah dibandingkan dengan anak-anak lain dalam kelas yang sama. Yang kedelapan, yaitu anak kesulitan belajar spesifik, di mana anak atau individu yang diyakini mempunyai tingkat kecerdasan normal, bahkan tidak sedikit yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, ternyata mengalami kesulitan yang signifikan dalam beberapa area perkembangan tertentu dalam kehidupannya. Kemudian yang kesembilan, yaitu autisme, di mana anak yang mengalami kelainan pada sistem sarafnya yang menyebabkan gangguan pada perilaku dan interaksi sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengidentifikasi peserta didik sehingga dapat dikatakan sebagai ABK? Yang pertama, yaitu menghimpun data anak. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasi data anak. Yang ketiga, menyusun data hasil identifikasi. Yang keempat, membahas kasus-kasus berdasarkan data hasil identifikasi. Yang kelima, melaporkan hasil identifikasi. Dan yang terakhir yaitu melanjutkan tindak lanjut dari hasil identifikasi. Nah, selanjutnya, untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, berikut adalah tahapan-tahapannya. Tahapan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, screening. Yang kedua, diagnosis. Yang ketiga, penempatan program.
Yang keempat, penempatan kurikulum. Yang kelima, evaluasi pengajaran. Dan yang keenam, evaluasi program. Teman-teman, itu tadi adalah identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atas apa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat.